Oke, selamat datang kembali teman-teman di video saya. Di sini kita akan membahas tentang operasi-operasi yang ada di Java ya, atau operator-operator yang ada di Java gitu ya. Nah, operator-operator ini digunakan untuk melakukan pemrosesan data ya di Java itu. Jadi operatornya apa aja? Yang pertama kita akan bahas tentang operasi matematika. Operasi matematika adalah operasi yang ya seperti namanya yang berhubungan dengan angka gitu ya, atau yang berhubungan dengan eh ya kayak kayak operasi matematika pada umumnya lah. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, pembagian dan sisa bagi atau sering disebut dengan modulo. Nah, caranya gimana? Caranya ya sesimpel seperti di kalkulator ya. Caranya misalkan kayak gini. So, misalkan 10 di sini ditambahkan dengan 11 misalkan kayak gitu. Kemudian kalau kita running, sini kita running. Misalkan kita running dia, nah kayak gini. Jadi penambahan bisa menggunakan tambah atau kita juga bisa langsung simpan di dalam sebuah variabel ya. Misalkan eh, integer a, misalkan ya 10 ditambah 2 misalkan gitu. Kemudian di sini kita tinggal panggil, misalkan. Ini bisa kayak gini. Oke. Ada juga operasi pengurangan, perkalian. Kalau perkalian dia pakai bintang ya, kayak bintang di sini. Pakainya bintang, oke. 10 kali 2 sama dengan 20, oke. Kalau pembagian dia pakainya ini, pembagian kayak garis miring ya, kalau dia pembagian. Nah, kalau sisa bagi dia pakainya modulo. Apa maksudnya sisa bagi itu? Jadi jika suatu bilangan dibagi, kemudian ada sisanya, nah itu adalah hasilnya. Kayak gitu. Nah, ini sisa baginya seharusnya nol di sini. Karena dia tidak bersisa ya ketika dibagi. Nah, gitu. Tapi berbeda kalau kita misalkan 10 dibagi 3, 10 di sisa modulo 3. Seharusnya kan ini ada sisanya kan, sisanya adalah satu seharusnya. Nah, ini. Jadi kayak gitu untuk modulo. Jadi kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya ada augmented assignment ya. Nah, ini adalah operator untuk misalkan mempersingkat aja sih sebenarnya ya. Misalkan di sini kalau operatornya A sama dengan A tambah 10, ini kita bisa persingkat ya dengan menggunakan operator assignment, augmented assignments. Di sini A plus sama dengan 10. Jadi itu equalnya ya. Kalau minus kayak gini, kalau perkalian kayak gini, kalau modulo kayak gini. Jadi simpelnya ya, kalau augmented assignment itu kita tambahkan ya operatornya itu di depan sama dengannya. Maka nanti dia akan dijumlahkan atau dia akan di operatornya itu akan melakukan operasi dengan variabel yang sebelumnya itu. Jadi kayak gini. Kayak gini misalkan di sini integer A atau A itu sama dengan misalkan A, oh salah, sorry. Sama dengan plus sama dengan 12 ya. Nah, jadi dia memodulukan dulu di sini atau modulo mungkin terlalu mungkin plus saja dulu ya. 10 ditambah 3 ya. Kemudian ditambah lagi dengan 12, nah akan disimpan ke variabel A ini. Itu maksudnya. Nah, jadi totalnya kayak gitu ya. Jadi 10 tambah 3 dulu. Ini kan 13 nih. Kemudian kita A plus sama dengan 12 berarti A itu sama dengan A ditambah 12. Berarti nilai yang sebelumnya A itu kan 13 ditambah 12. Jadi hasilnya ada 25. Jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya unary operator ya. Jadi unary operator ini adalah operator yang melakukan
penambahan ya. Kalau ini penambahan, berarti kalau plus plus ya, kalau kita tambah plus plus di sebuah nama variabel, maka dia itu sama dengan a plus satu. Jadi ditambah satu ya. Kalau min min itu dikurangi satu. Kalau negatif itu di variabelnya dikasih negatif, itu maksudnya negatif ya. Kemudian plus itu positif dan boolean itu kebalikan. Contohnya kayak gimana? Jadi kayak gini. Misalkan gini, ini kan 25 nih tadi. Misalkan kita plus plus ini. Berarti kita tambah satu di sini. Maksudnya kayak gitu. Ini ditambah satu ya. Jadi seharusnya sekarang 26. Untuk mempermudah ya, coba saya print dulu di sini. Ini print ya. Ini di print di sini sekali ya, sebelum ada penambahan satunya ya. Nah ini. Jadi nilai sebelumnya adalah 25 di sini ya. Kemudian kita gunakan operator unary di sini yang penambahan. Nah, di sini ditambah satu. Jadi hasilnya 26 di sini. Setelah ditambah ini hasilnya 26. Jadi kayak gitu. Ya. Kemudian misalkan minus, kita mau kurangi misalkan. Bisa. Ya. Jadi bisa kayak gitu. Nah, ini 25 kemudian dikurangi 1 jadi 24. Jadi kayak gitu ya. Itu maksudnya unary operator. Kayak gitu. Atau kita mau membalikkan sebuah nilai misalkan ya. Misalkan saya punya di sini boolean gitu ya. Boolean misalkan state misalkan namanya ya. Dan dia adalah true misalkan. Kemudian saya mau balik nilainya itu misalkan. Di sini ya tinggal state ini. Jadi nanti ya true ini dia akan berubah menjadi false karena kita di sini membalikkan nilainya. Ya, itu jadi false ya. Jadi kayak gitu. Tapi ini nggak disimpan ya. Ini tidak mengubah variabel aslinya. Contohnya kayak gini. Short, misalkan state di sini. Nah, ini tidak mengubah variabel aslinya dia. Jadi kalau ini dia tidak mengubah variabel aslinya ya. Dia tetap nilainya true gitu. Cuma di sini dibalik aja nih, nilainya dibalik. Jadi yang sebelumnya true jadi false ya. Itu operator negasi lah atau boolean kebalikan. Kayak gitu ya. Kemudian ada namanya operasi pembandingan ya. Operasi perbandingan. Jadi operasi perbandingan adalah operasi untuk membandingkan dua buah data ya. Nah, hasil dari operasi perbandingan ini hasilnya adalah boolean ya. Hasilnya adalah boolean, true atau false. Jika perbandingannya bernilai benar, misalkan A lebih besar daripada B, itu kan benar. Misalkan A-nya betul, dia lebih besar daripada B, maka dia hasilnya true. Jika salah, maka hasilnya false. Jadi kayak gitu. Jadi ini untuk membandingkan ya. Nah, pembandingannya itu apa aja? Jadi sini. Kalau dia pakai icon apa ya, lebih dari ya. Nah, ini lebih dari. Ini kurang dari, misalkan A lebih dari B gitu ya. Atau A kurang dari B. Nah, ini lebih dari atau sama dengan. Nah, ini dia akan true ya jika dia sesuai ya kondisinya. Jadi kayak gitu. Ini sama dengan, ini tidak sama dengan. Contohnya ya. Contohnya misalkan saya punya dua buah nilai di sini A. Misalkan dia 10. Kemudian B dia adalah 12 misalkan. Nah, saya akan bandingkan di sini A itu lebih dari B misalkan. Ya. Kemudian ada berapa tadi ya operatornya? 2, 4, 6. Oke, 6. 6 di sini. A kurang dari B gitu. A lebih dari atau sama dengan B. A kurang dari atau sama dengan B gitu ya. Kemudian A itu sama dengan B. Kemudian A itu tidak sama dengan B.
Nah, ini akan menghasilkan true jika dia benar, false jika dia salah ya. Contohnya kayak gini. Kalau kita running, nah ini false. False ya, karena A itu tidak lebih besar daripada B. Karena A itu 10 kan, B itu 12, maka dia false atau salah. True karena A itu lebih kecil memang dari 12. Kemudian false yang lebih besar atau sama dengan, karena dia tidak lebih besar atau sama dengan ya. Ini benar ya. Kalau yang ini A itu lebih kecil daripada B. A itu sama dengan B, ini salah gitu ya. A tidak sama dengan B, ini true atau benar. Jadi kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah operasi boolean ya. Jadi operasi boolean ini ada 3 macam ya. Ada and, ada or, ada not ya. Jadi gitu. Jadi maksudnya apa and, or, dan not ini ya? And itu ya, kalau operasi and ya, kalau mungkin teman-teman pernah belajar gerbang logika, jadi itu sama ya, ini implementasinya. And itu dia akan bernilai true jika kedua kedua apa? Kedua data atau kedua kondisi yang dibandingkan itu bernilai true. Misalkan A itu lebih besar daripada B itu true, dan misalkan B lebih besar daripada C misalkan true, itu maka hasilnya true. Jadi dua-duanya harus true di sini. Jadi kalau nilai satunya true dan nilai duanya true, maka hasilnya true. Jika ada satu saja yang tidak true ya di hasil perbandingannya ini, maka dia akan false ya. Jadi semuanya harus true kalau di AND ya, operator AND. Nah, kalau OR dia hanya perlu salah satunya itu true, maka dia hasilnya true gitu. Kalau dua-duanya false ya, atau dua-duanya false, maka ya false gitu, karena dia hanya butuh salah satunya sebenarnya true ya. Jadi sebenarnya kalau secara logika ya, kalau kita mengandaikan ya, misalkan saya mau A dan mau B gitu ya, saya mau A dan B gitu kan, berarti dua-duanya harus saya dapatkan gitu kan, atau itu kalau N ya. Nah, kalau OR misalkan saya mau A atau B gitu. Jadi boleh salah satunya kalau OR gitu. Kemudian negasi atau operator kebalikannya, operasi kebalikannya ya. Jadi ini hanya akan membalik nilainya ya, kayak sebelumnya gitu ya. Misalkan A itu true, pakaikan tanda seru ini, maka dia hasilnya false. Kayak gitu. Kayak yang sebelumnya eh, kita praktikkan ya, kayak gitu. Misalkan kayak gini. Misalkan di sini, saya hapus tadi. Ini misalkan, jangan, pakai boolean aja ya. Boolean, jangan, pakai aja in A sama dengan 10 gitu ya. In B sama dengan 13 misalkan. Kemudian in C ini sama dengan 5. Misalkan kayak gitu. Nah, misalkan di sini saya pakai N ya misalkan. Misalkan A itu lebih besar daripada C gitu ya. Dan A itu dan misalkan B lebih besar daripada C misalkan ya. Lebih besar daripada C. Kayak gitu. Nah, ini hasilnya akan true ya. Karena dua-duanya true. Ini hasilnya true, yang ini hasilnya true. Jadi yang ini benar dia lebih besar daripada C, yang B juga benar dia lebih besar daripada C. Tapi kalau misalkan satunya salah ya, misalkan ini B itu lebih kecil daripada C, salah satunya salah kondisinya ini, maka dia akan menghasilkan false ya, atau salah gitu. Jadi kayak gitu. Kemudian kalau OR, misalkan OR di sini, OR gitu ya. OR ini pakai dua garis panjang ini, dia ada di backslash ya, biasanya shift backslash gitu.
Nah, kalau OR dia akan bernilai true. Kenapa? Karena yang ini true, walaupun yang ini false ya, tapi ini true. Jadi dia akan mengambil salah satu. Yang penting salah satunya true, dia akan true kalau OR ya. Jadi kayak gitu. Tapi kalau dua-duanya false, misalkan ya, aduh, misalnya kayak gini, dua-duanya false. Nah, dia baru akan false. Tapi kalau dua-duanya true gimana? Ya tetap akan true. Jadi kayak gitu. Itu kalau eh kalau kalau operatoran ya, kalau operator and dan or gitu. Kalau negasi, negasi sudah kita ya tadi jelaskan ya. Jadi kalau misalkan di sini boolean C o D misalkan A itu lebih besar daripada B gitu ya. Nah, ini A lebih besar daripada B. Ini kan false harusnya ya. Coba kita cek di sini. Nah, coba kita cek di sini, seharusnya ini false. Nah, betul kan false. Tapi kalau kita tambahkan negasi di depannya, maka nilainya akan dibalik. Ya. Seperti yang kita praktikkan sebelumnya. Nah, dia jadi true. Jadi kayak gitu. Oke. Jadi mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Di sini kita hanya membahas tentang operasi-operasi yang ada di Java. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang expression, statement, block, dan mungkin materi-materi yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.